Salam sejahtera jemaat yang terkasih, sungguh bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan, anugerahnya yang kita alami sampai saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, Rosalind Carter adalah istri mantan Presiden Amerika, Jimmy Carter. Dia merasa amat bersyukur karena suaminya tidak terpilih lagi menjadi Presiden Amerika. Rosalind berkata, "Aku amat prihatin kalau selama 4 tahun lagi putri kami, yaitu Amy, harus terkurung di lingkungan Gedung Putih. Karena itu merupakan sebuah kurungan yang sangat besar, meskipun memang indah. Di Gedung Putih itu, Amy benar-benar menjadi seekor burung kecil yang tidak berdaya. Sekarang teman-temannya bisa dengan bebas mengunjunginya kapan saja mereka mau, seperti sebelum papanya menjadi presiden. Sekarang ketika papanya tidak lagi menjadi presiden, Amy dapat menikmati masa-masa remajanya seperti remaja lainnya. Dia mempunyai banyak teman, bebas berteman dengan siapapun yang dia kehendaki, dan tidak selalu diawasi oleh pengawal kepresidenan." Sikap dari Rosalind Carter ini sungguh-sungguh mencerminkan kebesaran jiwa seorang ibu negara yang sejati. Ia dapat menerima kenyataan. Ia tidak merasa kehilangan muka dan menderita karena kekalahan suaminya. Rosalind tidak frustasi ketika suaminya tidak terpilih lagi sebagai Presiden Amerika. Sebaliknya, justru ia mengucap syukur dan melihat sisi positif dari kekalahan itu. Ia bisa memandang keindahan tersendiri dalam kekalahan suaminya. Berbeda dengan mantan Presiden Filipina, Ferdinand Marcos dan Imelda istrinya. Mereka sangat frustasi waktu menyaksikan sebuah kenyataan yang sangat pahit, bahwa rakyat Filipina tidak menyukai mereka dan tidak memilih mereka lagi. Dua peristiwa ini mewakili dua sikap manusia dalam menghadapi kenyataan hidup. Menangisi sebuah kegagalan dalam hidup ini tidak akan mampu menyelesaikan atau mengubah keadaan menjadi lebih baik. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara mampu menerima kenyataan pahit di dalam kehidupan setiap kita dengan penuh ucapan syukur dan dapat melihat sisi positif atau baiknya dari rencana Allah di dalam kehidupan kita? Setiap orang pernah mengalami kekecewaan, kepahitan, dan kegagalan. Tetapi orang-orang yang ingin menjadi pemenang tidak akan membiarkan dirinya tenggelam dalam kesedihan yang berlarut-larut. Kita harus belajar melihat sisi positif dari sebuah kegagalan. Dengan cara demikian kita akan lebih berhati-hati menghadapi kenyataan hidup ini yang tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Tuhan Yesus pun pernah meminta kepada Bapaknya, "Kalau bisa cawan ini lalu daripadaku." Tetapi Bapa menghendaki supaya Tuhan Yesus meminum cawan itu, dan Tuhan Yesus melakukannya dengan taat. Kiranya setiap kita juga belajar untuk bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena kita tahu Allah selalu ada bersama dengan setiap kita. Semua yang terjadi di dalam hidup kita, Allah tahu dan Ia juga peduli. Kiranya kita terus belajar untuk bersyukur dan bersyukur. Juga melihat sisi positif dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Dan Ia menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau rancangan-Mu bagi setiap kami adalah rancangan yang terindah, yang terbaik, rancangan yang penuh dengan harapan.
Meskipun kadang kami sulit untuk mengertinya, memahaminya saat ini. Biarlah Tuhan ajar kami boleh terus percaya kepadamu, bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan setiap kami. Kegagalan, persoalan, kesedihan yang kami hadapi, itu adalah bagian untuk membentuk setiap kami lebih lagi bersandar, berharap kepada Tuhan. Dan biarlah kami juga belajar untuk melihat sisi positif dari kegagalan, kesedihan yang kami alami. Karena kami percaya ada maksud yang indah di dalamnya. Tuhan terus mau mengajar kami, Tuhan terus mau membentuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Engkau ada harapan bagi setiap kami. Ajar kami sungguh-sungguh hanya mempercayai-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.